Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat subuh musalla al-falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan, dan yang lebih mahal daripada dua nikmat itu adalah nikmat taufik, bisa mengisi kesehatan, menggunakan kesehatan dan kesempatan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini semua yang kita lakukan membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, senang kepada kita, dan mudah-mudahan hadirnya kita pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semuanya. Karena pagi hari ini ada hal yang istimewa dan bisa dilakukan oleh orang-orang yang istimewa juga. Ya, hal istimewa itu adalah hujan gerimis di waktu subuh. Subuh itu saja sudah tarikan yang berat untuk diri kita yang lelap di dalam tidur. Ditambah lagi sudah subuh kemudian hujan. Yaitu tantangan lagi. Tapi kemudian kita bisa tetap merasakan peran kita di dunia ini sebagai hamba Allah. Kalau mau nurutin tidur ya maka sampai nanti tidak ada habisnya, tidak ada bosnya orang itu tidur. Tapi untuk menjalankan perintah Allah maka itu kesempatan yang tidak terulang dua kali. Mengingat waktu-waktu kita di dunia ini amat sangat mahal sekali, ya, bahkan lebih mahal daripada waktu di akhirat. Ya, kita sering mengatakan bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tapi bagaimanapun juga waktu di dunia lebih mahal dibanding waktu di akhirat. Kenapa? Karena di dunia ini waktunya nanam, bukan waktunya panen. Adapun di akhirat itu waktunya panen, bukan waktunya nanam. Maka seindah apapun pembahasan tentang akhirat, kalau di dunianya tidak melakukan proses menanam, maka di sana nggak bisa ngapa-ngapa. Ya, yang di dunia tidak terbiasa sujud, di akhirat ngerti pahala sujud dan ternyata sangat besar sekali pengen sujud, maka yang terjadi adalah punggungnya itu membatu. Jangankan punggung membatu, wong sekedar tulang kecetit saja mau digerakkan rasanya katanya seperti itu. Ya, wis katanya saja, tidak usah ngerasain juga. Apalagi kalau punggung membantu. Melihat pahala sholat itu sangat besar sekali, pengen mengerjakan sholat tapi tidak bisa di sana. Kalaupun bisa tidak ada pahalanya. Ya, kalaupun bisa tidak ada pahalanya. Maka sedetik, 2 detik, semenit, 2 menit waktu kita di dunia ini sangat berharga sekali. Dilihat dari perspektif bahwa dunia ini adalah waktu untuk menanam.
Nah itu sholat kita yang 2 rakaat sebelum subuh tadi itu Pak, ya, yang melakukan sunnah qobliyah subuh, kalau kata Nabi khairun minad dunya wa ma fiha, itu Allah kasih sesuatu yang pahala yang lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, itu ya. Dan itu kalau kita membaca sirah nabawiyah, sholat qobliyah subuh itu sholat tercepatnya Nabi. Nabi itu sholat 2 rakaat, 2 kali qobliyah zuhur, 2 rakaat 2 kali ba'diyah zuhur, kadang melakukan 2 rakaat sebelum asyar, kemudian melakukan 2 rakaat ba'da maghrib, melakukan 2 rakaat ba'da isya. Tapi tidak ada 2 rakaat yang dilakukan oleh Nabi yang cepatnya melebihi 2 rakaat sebelum subuh. Itu paling cepat. Kalau kita mengerjakan mungkin 2 menit. Ya. Maka 2 menit itu waktu kita, 2 menit itu sama Allah dihargai dengan dunia seisinya dan bahkan yang lebih baik daripada dunia seisinya. Siapa orang yang bisa menghargai waktu kita yang cuma 2 menit itu dengan harga yang seperti itu. Makanya pagi hari ini kumpul-kumpul di masjid, ngaji-ngaji di masjid ini satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Baik, hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita tentang sirah nabawiyah. Terakhir kemarin masih ingat Pak? Oke, tentang sahabat-sahabat di awal Islam. Baik, jadi Rasulullah Muhammad SAW begitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dakwah. Dan itu usia beliau 40 tahun. Diperintahkan untuk dakwah, perintahnya adalah surat Al-Mudaththir kum fa'anzir. Nah, surat Al-Mudaththir itu turunnya yang keempat. Turunnya itu setelah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian surat yang kedua turun itu Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Surat yang ketiga turun itu Muzammil. Dan surat yang keempat turun kepada Nabi Muhammad itu Mudaththir. Di 3 surat sebelumnya itu enggak ada perintah dakwah. Ya. Al-Alaq enggak ada perintah dakwah, kemudian Al-Qalam enggak ada perintah untuk berdakwah. Muzammil Nabi juga tidak diperintahkan untuk berdakwah. Nah, baru perintah dakwah itu di surat yang keempat yang dibawa oleh malaikat Jibril, yaitu Mudaththir. Bunyinya ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, ya bangunlah dan berikanlah peringatan. Oh, ini berarti sudah perintah bagi Nabi untuk ngajak orang. Untuk ngajak-ajak orang. Sebelumnya ya Nabi nggak ajak-ajak. Ya kenapa? Karena belum ada perintah untuk ajak-ajak. Itu sedisiplin itu Nabi itu Pak. Nanti kalau ajak-ajak sebelum ada perintah ajak-ajak, nah itu ya, nah, itu tidak etis. Itu melanggar kode etik nubuwah. Hijrah sebelum ada perintah hijrah itu juga melanggar kode etik. Makanya ada nabi yang memutuskan untuk hijrah padahal Allah belum nyuruh untuk hijrah. Nah, akhirnya naik kapal, kapalnya diterjang badai, kemudian keyakinan orang hari itu kalau ada badai yang tidak terprediksi itu biasanya ada orang yang lari, nah, biasanya budak yang lari dari majikannya. Dan ternyata begitu diundi, yang keluar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ya, konsekuensinya harus dilempar dari kapal
Supaya apa? Supaya kondisinya membaik lagi. Itu hanya ditelan ikan. Nah itu Yunus tuh pada saat itu hijrah, padahal Allah belum merintahkan untuk hijrah. Gitu. Nah, kemudian Nabi diperintahkan dakwah, berarti waktunya ngajak orang. Terus Nabi ngajak pertama ya istrinya, ya, kemudian anak-anak beliau, putri-putri beliau. Mulai dari yang pertama kali Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan yang terakhir adalah Fatimah radhiyallahu anhu ajmain. Kemudian kepada saudara sepupu beliau yang dididik dan dirawat oleh Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian budak beliau yang dijadikan sebagai anak angkat karena masih kecil, yaitu Zaid bin Harithah. Nah, itu ya. Ada Zaid bin Sabit, ada Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Sabit itu orang Madinah. Kalau Zaid bin Harithah itu anak angkatnya Nabi. Terus dakwah kepada Abu Bakar. Nanti Abu Bakar dakwah kepada orang-orang lain. Banyak yang senang dan banyak orang-orang yang memiliki kedudukan dan kaya itu yang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu beliau ini pedagang, Pak. Dan yang dijual adalah emas dan kain. Ya, yang dijual adalah emas dan kain. Kemudian beliau menceritakan bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus, maka beliau itu ceritanya hanya memiliki uang 1000 dirham. Ya, 1000 dirham itu kurang lebih sekitar 100 juta. Nah itu, jadi pada saat itu tuh Abu Bakar punya uang segitu itu. Kemudian uang inilah yang digunakan oleh Abu Bakar untuk apa? Berdakwah. Bahkan memerdekakan budak. Dengan uang segitu bisa dapat budak, tapi budak yang tidak sempurna. Entah tangannya cekot, entah kakinya pincang, gitu ya. Entah budaknya sudah lemah, tidak bisa produktif bekerja, tapi dibeli sama Abu Bakar karena bisa dapat harga yang murah, tapi semurah-murah budak dia manusia. Kalau ada iman dalam hatinya, maka dia ini adalah calon raja-raja di dalam surga. Nah, itu. Baik, kemudian 3 tahun Rasulullah SAW dakwah. Nah, 3 tahun dakwah itu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan terang-terangan. Terang-terangan bahwa ini adalah agama Islam. Kalian harus mengikuti agama ini. Kalau tidak, di belakang sana ada neraka. Ya, tapi Rasulullah SAW itu orangnya logis dan Nabi Muhammad itu orangnya sangat rasional. Ketika menjelaskan bahwa dirinya Nabi, maka Nabi Muhammad itu melakukan pendekatan-pendekatan yang rasional. Tidak memaksa orang untuk mengakui bahwa beliau itu adalah Nabi. Tapi Nabi melakukan dialog-dialog yang membuka mindset orang hari itu untuk berpikir yang benar. Jadi enggak dengan memaksa, aku ini Nabi loh, kamu kalau enggak iman sama aku dihukum oleh Allah, itu enggak. Ya, makanya dakwah terang-terangan pertama kali itu kan Nabi memulainya dengan bertanya, ngetes, ya, apakah Nabi Muhammad itu masih dianggap sebagai orang yang jujur di mata orang-orang Mekah. Makanya Nabi naik gunung Safa, ini gunung, kemudian orang-orang Quraisy ada di sini, Nabi naik ke atas gunung, lalu dari gunung Safa itu di sini ada sedikit lembah, kemudian ada gunung Abul Qubais, tinggi itu Pak. Ya, yang kalau kita melakukan
umroh, Gunung Abul Qubais itu sudah dipotong dan dibangun hotel itu, Pak. Biasanya imam-imam tuh nanti ngedropnya di dalam hotel itu, kemudian ada lorong langsung masuk ke dalam masjid. Dan Nabi bilang, wahai orang-orang Mekah, gimana menurut kalian kalau aku mengabarkan bahwa di balik gunung yang tinggi itu, di baliknya sana, ada tentara yang sudah siap untuk menyerang kita. Kemudian semua orang itu mengatakan, kami semuanya percaya. Karena kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Oh, berarti apapun yang aku sampaikan, gitu ya, meskipun itu tidak benar, tapi orang itu pasti akan tetap percaya. Kenapa? Karena itu cuma ngetes, karena di balik gunung pun juga nggak ada tentara. Nah, gitu. Baru Nabi mengatakan, ya, aku ini adalah utusan Tuhan semesta alam. Di sana ada hari akhir, di mana kita ini akan diminta untuk ketemu dengan Allah. Siapa yang mengikutiku, maka ada surga di sana. Yang tidak mengikutiku, maka ada neraka di sana. Nah, itu. Baik, nah saat itulah nanti terjadi penentangan-penentangan. Yang pertama kali menentang adalah Abu Lahab. Ya, menentang Rasulullah SAW, dan Abu Lahab itu posisinya adalah pamannya Rasulullah SAW. Lalu setelah menentang, penentangan-penentangan itu diikuti oleh tokoh-tokoh musyrikin Mekah yang lain. Dan yang bereaksi itu hanya tokoh-tokohnya aja, Pak. Kalau masyarakat biasanya sebenarnya nggak melakukan reaksi. Ya, nggak bereaksi dengan pengakuan Nabi bahwa beliau itu adalah utusan Allah. Yang bereaksi itu siapa? Tokoh-tokohnya. Kenapa kok yang bereaksi tokoh-tokohnya? Karena ya ini nanti kalau kita telusuri, maka nanti ya ujung-ujungnya motifnya adalah ekonomi. Gitu. Karena pimpinan-pimpinan Quraisy nanti tidak bisa melakukan monopoli ekonomi lagi. Jadi ujung-ujungnya ini bisnis yang terancam sebenarnya. Nah gitu ya. Makanya mereka nolak. Kenapa? Salah satu bisnis yang sangat menguntungkan itu adalah jual pakaian. Kenapa? Karena kalau ada orang selain orang Quraisy, Arab hari itu sudah tersebar sampai ke mana-mana. Sudah sampai Mesir, sudah sampai Habasyah, sudah sampai Jordania, sudah sampai Damaskus, sudah sampai ke Lebanon, sudah sampai ke Palestina, sudah sampai ke Iran, dan sudah sampai ke Irak. Dan mereka itu ya selalu menyisihkan waktu untuk kembali ke kota Mekah, ya, untuk mengunjungi rumahnya Allah. Dan Quraisy itu memonopoli bahwa mereka kalau datang ke kota Mekah untuk tawaf, maka mereka nggak boleh tawaf menggunakan baju yang pernah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, atau baju yang setelah dipakai tawaf digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang Quraisy buat aturan, kalau kamu pengen melakukan tawaf berarti harus beli bajunya pun juga di Mekah. Nggak boleh bawa baju dari luar sana. Kalau nggak punya duit untuk beli gimana? Ya konsekuensinya kamu tawaf tapi dengan telanjang. Makanya nanti laki-laki tawafnya siang hari, wanita tawafnya malam hari. Dan mereka melakukan tawaf dengan telanjang. Itu menguntungkan sekali. Belum lagi mereka banyak sekali ritual-ritual. Ya, mau melakukan sesuatu harus memberikan persembahan terhadap berhala-berhalanya. Dan berhalanya ada 360.
Tiap keluarga itu punya Tuhan yang berbeda. Nah itu. Dan mereka mau safar harus memberikan korban terhadap pulang safar harus memberikan korban. Nah, Quraisy itu mobilitasnya kan tinggi. Mereka orang yang senang pergi merantau untuk berbisnis. Dan bahkan bisnisnya setahun 2 kali. Musim dingin sama musim panas. Musim dingin mereka ke Yaman. Ya, karena di Yaman itu sebagian wilayahnya tropis. Kalau musim panas, maka mereka ke Syam. Karena Syam itu musim panas pun ya, maka akan terasa sejuk di sana. Jadi mobilitasnya tinggi. Nah itu. Nah untuk korban itu korbannya apa ya? Korbannya domba. Nah, nanti bos-bos domba itu nanti yang akan memonopoli. Jadi memasukkan unsur-unsur ekonomi di dalam ibadah. Ya, dalam ibadah. Sehingga ya pada akhirnya begitu Nabi Muhammad bawa ajaran baru, wah ini nanti yang merasa terancam itu pengusaha-pengusahanya. Ya, itu terancam. Makanya nolak. Nah, karena duitnya banyak, maka mereka ini bisa memanipulasi publik dan mengajak publik untuk menentang Nabi Muhammad gitu ya. Dengan dalih apa? Dalihnya agama, karena Muhammad ini jelek-jelekin Tuhan kita. Itu. Jadi sebenarnya bisnisnya yang terancam. Ya. Tapi isu yang digunakan untuk manas-manasin masyarakat itu adalah Muhammad selalu menjelek-jelekkan Tuhan kita. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena bagi masyarakat Quraisy sebenarnya agama itu juga tidak penting-penting banget. Pada saat itu, bagi musyrikin Mekah, beragama itu sebenarnya juga tidak penting-penting banget. Mana buktinya? Buktinya adalah turunnya surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu. Katakan Muhammad, hei orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Sampai nanti penutupnya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Turunnya ayat itu kan karena negosiasi. Tokoh-tokoh Quraisy kepada Nabi Muhammad, gimana Muhammad? Ya, kalau kamu menyembah Tuhan kami 1 tahun dan kami nyembah Tuhan kamu 1 tahun. Itu kan artinya sebenarnya beragama bagi mereka itu nggak penting-penting banget. Gitu loh. Kalau agama yang dipegang itu penting, dinego pun nggak mau, Pak. Ini malah nego, malah siap. Setahun nggak apa, setahun nggak nyembah berhala, tapi nyembah Tuhannya Muhammad. Nah itu. Nah itu kalau orang beragama, ya, dan agama itu penting dalam hidupnya, nggak mungkin ya melakukan penawaran negosiasi kayak begitu itu. Masa deal-dealnya urusan agama. Ya udah deh, ya setahun kamu nggak sholat, tapi nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Nanti tahun berikutnya ganti kami nggak nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, tapi kami menyembah Tuhanmu. Wah itu. Oke. Nah, ketika Rasulullah SAW dakwah terang-terangan itu, maka Nabi itu memerintahkan sahabat-sahabat untuk tetap menyembunyikan keimanannya. Jadi Nabi bilang, yang terang-terangan aku aja. Tapi kita dakwah terang-terangan ini, tapi tetap tempat ngajinya ditutupi. Jadi madrasahnya, tempat taklim itu tetap nggak ada yang tahu, Pak. Dan yang dijadikan sebagai tempat taklim itu kan rumahnya Arkom
bin Abil Arqam. Nah, itu dijadikan sebagai rumah. Ya kalau bahasa kita madrasah pertama kali. Iya. Itu oke. Nabi Muhammad sebagai nabi membawa ajaran baru yang berbeda 180 derajat dengan ajaran agama nenek moyang masyarakat musyrikin Mekah hari itu. Oke, nabi harus dikenali dengan terang-terangan kalau nabi bawa itu. Tapi nabi mengatakan, "Hei para sahabat, kalian tetap tiarap saja. Dan tetap tempat ngaji kita tetap jangan ada yang tahu." Nah, itu ya. Maka tempat ngajinya dijaga, nggak ada yang tahu. Hanya saja untuk tetap diam, tiarap, nggak speak up atas keislamannya, itu yang berat bagi sahabat. Jadi sahabat itu karena sudah bangga dengan Islamnya, Pak, untuk tidak mengatakan ya bahwa aku ini adalah muslim, itu tuh berat. Makanya iman itu memang selalu menuntut kita untuk membuktikan. Iman itu butuh pembuktian. Makanya nanti ada sahabat yang pengen membaca Quran di depan Ka'bah. Siapa sahabat yang pertama kali membaca Quran di depan Ka'bah? Nah, orang yang pertama kali membaca Quran di depan Ka'bah itu Abdullah bin Mas'ud. Ya, terang-terangan Nabi sudah melarang, enggak usah. Nah, itu ya, enggak usah. Tapi kan ini harus disampaikan loh, ya sudah kalau gitu. Ngaji beneran. Begitu ngaji beneran. Wong Abdullah bin Mas'ud kan bukan penduduk asli Mekah, pendatang. Enggak punya backingan keluarga di situ. Makanya tokoh-tokoh Quraisy yang lagi nongkrong di sekitar Ka'bah, ini Allah membaca apa ini? Oh, ini ngikut Muhammad itu. Langsung pukul des. Tinggal ya, kemudian disamperin sama para sahabat. Gimana? Udah dilarang-larang, kamu malah ngeyel. Nah, itu ya. Ngeyel kamu. Enggak apa-apa, kalau perlu besok tak ulangi lagi lah. Tapi Ibnu Mas'ud begitu tuh, Pak. Gitu. Jadi, ini orang-orang yang memang sudah beriman, merasakan manisnya iman, itu imannya itu menggerakkan dirinya untuk pengen ikut berdakwah. Akhirnya apa? Akhirnya nanti Ibnu Mas'ud kena perundungan itu. Ya, dibully bahkan dipukuli. Kemudian nanti ada Abu Bakar yang kemarin kita ceritakan. Ya, ketika khutbah, Abu Bakar malah khutbah, Pak. Ya, malah ceramah di depan Ka'bah itu. Maka sudah, ini orang Quraisy ini bersama ini orang Quraisy ini, dan Abu Bakar ini wah, tokoh yang kalem, orangnya tuh kalem, Pak. Tapi karena ini ngikuti Nabi, ngikuti agama barunya Muhammad, maka didatangi. Yang berani mendatangi Abu Bakar adalah Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal? Karena secara nasab keluarga lebih tinggi dari Abu Bakar. Jadi kasta-kasta di masyarakat musyrikin Mekah itu juga ada, Pak. Walaupun Abu Bakar itu dari keluarga Quraisy, tapi Quraisy itu berkasta-kasta. Kamu keturunan siapa? Oh, Bani dari keluarga mana? Keluarga Fulan. Oh, langsung ngerti, wah ini klan terhormat ini. Yang berani deketin ya Abu Jahal, ngambil terumpah, bukan terumpah, ngambil sendalnya
orang hari itu bukan terompah ya Pak ya, sendalnya itu kulit. Nah itu ya, kulit tebel itu diambil, ditimpukin tuh ke wajahnya Abu Bakar sampai berdarah-darah, sampai diceritakan dalam riwayat bahwa sampai nggak bisa dibedakan tuh mana posisi hidungnya Abu Bakar itu. Saking kencengnya pukulan dari Abu Jahal. Nah, Abu Bakar pun nanti ya ceritanya kemarin itu. Begitu siuman itu yang dipanggil-panggil Muhammad, Rasulullah bagaimana, Rasulullah bagaimana. Abu Bakar itu loh, ya. Orang tuh sakit kan mestinya yang dipikir adalah dirinya bisa sembuh. Tapi yang membuat Abu Bakar kepikiran tuh justru adalah keadaannya Rasulullah. Abu Bakar tuh koyo nggak peduli dengan keadaan dirinya. Yang penting Rasulullah selamat. Ada lagi nanti Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nah, Bilal itu ya kasusnya sangat masyhur itu, ceritanya juga sangat masyhur. Bilal itu adalah budak milik Umayyah bin Khalaf. Umayyah itu salah satu dedengkot musyrikin Mekah yang juga ada di garda depan, duitnya banyak dan juga nyumbang. Untuk apa? Untuk agenda-agenda mengcounter dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Umayyah bin Khalaf ya begitu ngerti bahwa Bilal ini ternyata tanpa sepengetahuannya bersyahadat mengikuti ajaran agama Nabi Muhammad, maka langsung Bilal disiksa. Ya, di musim panas tubuhnya nggak dikasih kaos, nggak dikasih baju. Oke, kemudian direbahkan itu bukan di padang pasir, Pak, tapi di batu di padang pasir. Karena kalau di padang pasir musim panas, oke, panas Pak, tapi nggak sepanas batunya. Nah itu ya, yang pernah merasakan lantai Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ketika musim panas nggak pakai sendal. Panasnya panas Pak. Coba padahal kulitnya telapak kaki itu lebih tebal. Nah, dibanding kulit punggung. Gitu ya. Makanya apa? Disuruh rebahan di batu, ditindih dengan batu. Batu yang digunakan untuk rebahan itu batu yang panas karena sinar matahari. Batu yang ditindahkan pun juga batu yang panas karena sinar matahari. Itu mengerikan. Kemudian Bilal cuma bisa mengatakan ahad, ahad. Wah itu. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Wes nggak lagi punya pengharapan kepada manusia. Kenapa? Nah, mau manggil keluarganya siapa keluarganya Bilal? Wong dia adalah orang Habasyah, Ethiopia. Memanggil teman loh, punya teman siapa Bilal? Wong dia adalah budak di rumah. Nah, satu-satunya yang bisa melindungi Bilal itu adalah Umayyah bin Khalaf, majikannya. Tapi tidak mungkin minta tolong kepada majikannya. Maka Bilal seolah-olah menyampaikan pesan, ahad. Ahad itu artinya adalah hanya Allah itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, itu bahasanya Nabi Ibrahim. Dilempar ke dalam api, tidak mungkin minta tolong pada manusia. Nah itu ya, minta tolong sama manusia, manusia sama-sama takutnya dengan Namrud. Tidak mungkin. Akhirnya cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Nah itu nanti Abu Bakar lewat. Begitu lewat, loh kenapa kamu siksa budakmu kayak gitu? Budakku ini ngikutin kamu itu. Nah itu ya. Loh, tapi ya jangan kamu siksa begitu. Itu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, gimana kalau budakmu tak beli aja? Nah, akhirnya dibeli sama Abu Bakar. Setelah dibeli, dimerdekakan. Maka Bilal itu
Bilal bin Rabah Maula Abi Bakar As-Siddiq. Maula itu artinya adalah budak yang dimerdekakan. Gitu ya. Ini sudah syuruk, Pak. Sudah syuruk nih, kita 5 menit baru kemudian sholat syuruk. Baik, nanti setelah Bilal siapa lagi? Khabbab bin Arad. Nah, itu Khabbab bin Arad juga sama. Ini bukan orang Quraisy, Pak. Ini bukan orang asli Mekah. Ya, pendatang. Lah musyrikin Mekah itu kalau sama orang pendatang tuh berani-berani aja, Pak. Oh, kenapa kok berani begitu? Karena mereka nggak punya sandaran nasab. Sama seperti keluh kesahnya Nabiullah Lut alaihi salam. Ya, Nabi Lut itu kan ponakannya Nabi Ibrahim. Datang dari Khuron. Khuron itu ada di Irak. Jadi kalau ini Irak, kemudian ini Suriah, Syam itu Pak, lah sini itu Palestina. Oke, ini Jordania. Nabi Ibrahim datang dari Irak itu ke selatan begini. Oke, sampai di Jordania, ponakannya disuruh di Jordania. Jordania itu nanti ada laut mati di sana, Pak. Di zaman itu belum ada laut matinya. Oke, Nabi Lut diminta untuk ke situ. Nabi Ibrahim lanjut ke Palestina. Nah, Nabi Lut di situ sebagai pendatang. Diangkat Allah jadi nabi. Dibully masyarakatnya, dibully. Dakwah nggak diterima. Ya, selama menyampaikan risalah Allah di situ, yang beriman kepada Nabi Lut cuma 2 orang, dua-duanya putrinya. Anak perempuannya, nggak ada. Istrinya pun kan tidak beriman. Ya, makanya Nabi Lut mengatakan labula an alwi ila ruknin syadid, seandainya aku ini punya sandaran kokoh. Apa tuh sandaran kokoh? Sandaran kokoh itu nasab keluarga. Kalau aku keturunan Fulan bin Fulan, ya jelas orang tua akan enggan. Gitu ya, setidaknya akan mikir 2 kali. Makanya Allah kabulkan doanya Nabi Lut. Tidak ada nabi setelah Nabi Lut yang diutus oleh Allah kecuali berasal dari kalangan terhormat. Nah, termasuk kekasih kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tuh Pak. Nah, siapa? Khabbab bin Arad. Nah, ini lebih parah lagi. Baju besi, baju perang, Pak. Dan baju perang itu kemudian dijemur di panasnya matahari Mekah. Ya, dan Mekah terkenal dengan panas ekstrimnya. Makanya saya pernah bercerita di sini, makanya panas ekstrim di kota Mekah itu dijadikan sebagai peluang bisnis oleh masyarakat Mekah. Yaitu apa? Yaitu membuat dendeng, mengeringkan daging. Jadi orang pada hari itu tuh menyimpan daging dengan dikeringkan. Karena nggak ada kulkas. Gitu ya. Makanya tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah itu disebut dengan hari tasyrik. Tasyrik itu dari kata syarroko yusyarriku tasyrikon. Syarroko itu artinya adalah menjemur. Artinya jemur itu gimana? Kemarin tanggal 10 sudah nyembelih di Mina, dagingnya melimpah ruah, tanggal 11, 12, 13 itu digunakan untuk jemurin daging itu Pak. Ya, selain yang dimakan, sisanya dijemur. Biar apa? Awet, tahunan. Gitu ya. Dan bahkan nggak ada expirednya. Gitu. Kenapa? Karena dijemur. Panas. Jadi dendeng. Oke. Jadi bisa kita bayangkan Pak, baju besi dijemur di matahari, kemudian Khabbab dipanggil, kemudian disuruh pakai baju besi yang sudah dijemur itu. Ini lebih parah lagi daripada Bilal.
Kalau Bilal rebahan di atas batu panas. Kalau ini baju besi suruh pakai. Makanya melepuh sininya Khobab. Ya, punggungnya, dadanya, itu badannya melepuh. Kenapa melepuh? Ya karena panasnya baju besi yang sudah dipanasin tadi. Nah, itu. Nanti pokoknya orang-orang yang menampakkan keislamannya sikat. Orang yang menampakkan keislamannya sikat. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Monggo, silahkan. Nah, silahkan. Ini di luar tema yang tadi. Istri Rasulullah kan itu banyak ya. Iya. Terus ada satu yang perawan, nanti ketemu cerdas gitu kan. Ada nggak hikmah dari Aisyah itu tidak punya anak? Kan ceritanya Aisyah itu kan tidak punya anak. Iya. Nah, ada hikmahnya nggak? Mungkin kalau dia kan Nabi istri Rasulullah, mungkin bisa kan minta doa biar punya anak gitu. Karena kan yang diceritakan punya anak cuma 2 ya. Iya. Iya, jadi begini Pak, hidup ini ya Allah itu memberikan banyak model keteladanan yang bervariatif. Gitu ya. Dan tidak hanya satu. Supaya apa? Supaya orang beriman itu nganggap ideal itu tidak hanya satu. Nanti kalau nganggap ideal itu hanya satu, maka ya begitu hidupnya nggak sesuai dengan hal ideal yang dia anggap sebagai sesuatu yang ideal itu akan nyesek. Saya pengen nanya sebelum kita bahas tentang Aisyah radhiyallahu anha. Oke. Nabi Muhammad itu nikah usia 25 tahun. Idealnya nikahnya sama perawan atau sama janda yang usianya 15 tahun lebih sepuh dari Nabi. Ideal menurut orang hari ini, Pak. Coba. Gitu. Artinya apa? Artinya kadang yang kita anggap ideal itu bukan ideal. Gitu loh. Jadi betapa ideal itu tidak hanya satu. Ya, betapa ideal itu tidak hanya satu. Kemudian Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Ya, kalau pakai kacamata orang yang tidak beriman hari ini, nggak ideal. Ideal kalau nikah sama yang sepantaran atau yang lebih muda, kan gitu. Gitu. Nah ini 15 tahun lebih sepuh. Oke. Kemudian Nabi Muhammad itu punya istri 11. Yang meninggal sebelum Nabi Muhammad meninggal 2. Makanya ya Nabi Muhammad ya sepanjang di Madinah itu disebutkan istrinya 9. Kenapa? Karena 2 meninggal sebelum Nabi Muhammad meninggal. Oke, dari 11 istri itu semuanya punya anak. Tapi yang punya anak dari Nabi Muhammad cuma Khadijah saja. Gitu. Zainab binti Jahash punya anak tapi tidak dari Nabi. Ummu Salamah punya anak tapi tidak dari Nabi. Ya, siapa punya anak tapi tidak dari Nabi. Gitu. Yang dari Nabi itu hanya Khadijah saja. Nanti sama lagi ada satu budak namanya Maria Al-Qibtiyah. Selebihnya yang 10 itu tidak memiliki keturunan dari Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW itu dan bukan hanya Nabi Muhammad, seluruh Nabi yang Allah utus itu memiliki kekuatan fisik 40 kali lipat kekuatan fisik manusia normal. Jadi mohon maaf, saya tak cerita yang lebih luas dulu supaya bangunan pemahaman kita kokoh. Nabi Sulaiman itu Pak, semalam kuat menggilir istrinya 100.
Nabi Sulaiman itu. Kenapa? Punya kekuatan di atas rata-rata. Istrinya Nabi Sulaiman itu 700. Seminggu sekali pindah. Kalau satu RT kan 40 rumah ya. Itu ya. Oh itu Nabi Sulaiman. Makanya kalau orang mengkritisi Nabi Muhammad istrinya 9, istrinya 11 itu belum ada apa-apanya. Bapaknya Nabi Sulaiman namanya Nabi Daud, istrinya 1000. Nabi Daud Pak. Nabi Daud loh emang orangnya gagah. Oh enggak, Nabi Daud itu kecil. Tidak tinggi. Mohon maaf ya, saya menyebut kecil itu ya enggak kok enggak. Di dalam kebiasaan struktur fisiknya orang-orang Bani Israel itu loh Pak. Itu udah ngomong segitu kalau letoyo enggak. Ya cuma habis di rumah saja ya. Uang mereka juga harus jihad, harus dakwah. Nabi Daud itu kerjaannya apa? Kerjaannya punya perusahaan baju perang. Gitu ya. Bikin baju perang, Pak. Nah, itu. Jadi mohon maaf, jadi jangan ada yang berpikiran udah Nabi Muhammad punya kekuatan. Kan gitu. Loh, kok enggak punya anak dari 10 istri yang lain? Nah, jangankan Nabi Muhammad. Kan gitu ya. Kenapa? Karena jadinya anak dari pertemuan dua nutfah. Nutfahnya laki-laki sama nutfahnya perempuan, jadinya anak itu karena takdirnya Allah. Bukan karena pengennya kita. Itu Pak. Makanya Allah mengatakan, afara'aitum ma tumnun. Ya, apakah kamu enggak tahu nutfah yang kamu pancarkan? Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kamu yang menciptakan makhluk baru dari nutfah yang kamu pancarkan itu, atau akulah yang menghendaki itu untuk terjadi? Kalau itu semau-mau kita ya nggak ada orang yang nggak punya anak. Semua orang bisa punya anak. Tapi ini masalahnya kan ternyata maunya Allah untuk terjadi pembuahan atau tidak. Gitu ya. Afara'aitum ma dahrusun? Ya udah, kalau itu terlalu jauh bagimu, udahlah kamu lihat biji-biji kan? Coba kamu lemparkan biji-biji itu. Ya, apakah kamu yang menumbuhkan tunas dari biji itu atau aku yang menumbuhkan tunasnya? Kamu bisanya cuma ngelempar. Nggak bisa menumbuhkan akar dan juga tunas. Gitu Pak. Nah, sehingga ya putra putrinya Nabi itu ya hanya dari jalur Khadijah. Dari jalur Khadijah ini nanti ya ada 6, 2 anak laki-laki, 4 putri beliau, yang 2 laki-laki meninggal ketika usia belum ada 2 tahun. Putri beliau 4, Zainab nanti meninggal sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia. Nikah sama Abul As. Kemudian Ruqayyah meninggal tahun ke-4 Hijriah. Nikah dengan Utsman. Ummu Kulsum menggantikan kakaknya. Menikah dengan Utsman. Meninggal pada tahun 9 Hijriah. Nabi Muhammad wafat 11 Hijriah. Ya. Kemudian tinggal Fatimah. Fatimah itu meninggal dunia 6 bulan setelah Nabi wafat. Nah, dari semua itu yang memiliki keturunan adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha.
Ruqayyah Ummu Kulsum punya keturunan, tapi nanti kemudian meninggal dunia. Ya, adapun Fatimah radhiyallahu anha dan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu memiliki ya dari pernikahan itu punya 3 anak perempuan laki-laki. Namanya Hasan, Husain, yang ketiga Muhsin. Hasan, Husain, Muhsin. Nanti putranya Imam Ali sama Sayyidah Fatimah itu semua dengan ya dari keturunan itulah nanti ya jalur ya nasab keturunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak ya karena Imam Hasan tuh wajahnya tampan dan orang-orang tuh rela untuk menikahkan putrinya dengan Imam Hasan walaupun setelah menikah itu berpisah saking tampannya Imam Hasan tuh. Makanya Imam Ali tuh ketika jadi khalifah mau kunjungan kemana gitu, itu keluarin surat pemberitahuan dulu. Tolong nanti saya akan ke kota itu ngajak anak saya. Jangan sampai ada orang menawarkan putrinya kepada anak saya. Makanya Imam Suyuti ya itu menukil pernyataan para ulama bahwa Imam Hasan itu mitlak itu banyak menceraikan istrinya. Tapi jangan dibayangkan cerainya karena berantem loh Pak. Ya, jangan dibayangkan itu. Nah dari situlah nanti banyak sekali keturunan-keturunan nasab ya dari jalur Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Begitu juga dengan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu juga memiliki keturunan yang sangat banyak. Itu. Nah, adapun Aisyah radhiyallahu anha kok tidak memiliki keturunan. Apa ada masalah? Jauh, bukan kok nggak ada masalah. Nabi Muhammad ya nggak ada masalah dengan itu, kemudian Aisyah nggak ada masalah dengan itu. Cuma masalah terjadinya pembuahan antara nutfah dengan nutfah itu kehendaknya Allah. Gitu loh, bukan kehendak kita. Gitu ya Pak ya. Jadi bukan karena masalah, tapi karena Allah menghendaki untuk tidak terjadi. Itu ya sehingga hikmahnya banyak. Salah satunya apa? Salah satunya biasanya wanita-wanita muslimah itu memiliki banyak model ideal. Itu ada wanita ya yang sampai usia 40 tahun belum mendapatkan jodoh yang cocok, kita bisa menghibur diri dengan sosok Khadijah radhiyallahu anha. Ada seorang wanita yang dalam pernikahannya tidak memiliki keturunan. Itu ideal. Nah kalau kita mengatakan nggak ideal berarti Aisyah nggak ideal dong. Konsekuensinya. Jadi ideal itu tidak hanya satu. Maka Aisyah radhiyallahu anha ya dia bisa menghibur dirinya dengan model keteladanan Aisyah. Oh ada wanita mukminah, ummul mukminin bahkan menikah dan tidak punya keturunan. Jadi nanti jadi hiburan, menghibur. Ya, nanti ada juga wanita yang bercerai, setelah bercerai dia nikah lagi. Supaya apa? Supaya kalau ada wanita yang bukan bercerai, ada yang cerai pisah, ada yang cerai mati. Yang berpisah, yang meninggal pasangannya, kemudian dia nikah lagi, itu bukan sebuah aib. Ya, bukan berarti nggak setia. Enggak.
Kenapa? Ada contohnya wanita mukminah. Ada juga yang setelah suaminya meninggal dunia memutuskan diri untuk nggak nikah lagi. Ada juga. Semuanya ideal. Gitu ya. Jadi salah satu hikmah terbesarnya supaya model-model teladan wanita beriman itu bervariasi, tidak hanya satu. Gitu Pak. Allah alam bisa. Oke, kita cukupkan dulu. Ini masih kepikiran Nabi Sulaiman, cek hebat gitu. Itu minumannya apa? Nah? 100 Pak. Sebenarnya pengen nanya ini terkait Iran sama Israel. Oh, iya. Itu Iran sama Israel itu kalau saya boleh mengilustrasikan, tahu anak kecil Pak ya? Anak kecil itu ketika main masih usia 5 tahun nyolek temennya, kemudian temennya nyolek lagi, yang nyolek lagi lebih kencang, satu lebih kencang, sampai akhirnya berantem. Jadi awalnya bercanda, ujung-ujungnya serius. Itu, gitu. Jadi awalnya cuma lempar-lemparan guyon, canda itu ya. Karena lemparnya kekencangan Pak, yang kena emosi, wah bales, gitu ya. Ya, Allah bisa. Harus pasti amat sangat syarat dengan analisa-analisa politik. Nah, politik itu nggak bisa dilihat dari yang nampak kayak gitu. Itu politik karena apa? Agenda politik itu justru disembunyikan. Nah, kita nggak pernah tahu. Biar pakar-pakar politik itu, ya, yang banyak ngomong, yang menganalisa. Tapi kalau saya, ya gambarannya anak lagi canda main-main, lemparnya kekencengan, nah, temennya tersinggung, lempar lebih kencang, akhirnya nggak terima, lempar lagi. Tadi itu kan aku nggak sengaja, wong ngelempar kekencangan nggak sengaja, itu kok kamu malah lebih kencang lah gitu. Akhirnya nggak terima, marah lagi, akhirnya dari lempar-lemparan jadi gelut-gelutan Pak. Nah, akhirnya gelut beneran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian ngaji kita, mudah-mudahan manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.